ada 3 parpol yang statement ya untuk hak angket. Kalau demokrasi kita adem ayem ini selama 10 tahun ini bahaya. Publik itu atau masyarakat udah lebih melek buat demokrasi sih Pak. Tidak ada isu agama, tidak ada isu PKI. Udah cukup 10 tahun yang lalu tuh isu-isu. Isunya bansos sekarang ya. Sekarang isu bansos. Ini bansos apa mau beli Honda Beat? Halo guys, balik lagi bareng gua DJ Dodi di Trust Isu. Ada siapa lagi nih? Ada gua Ari Codai di sini Ada saya Diviansa di sini. dan kita nggak bertiga nih kali ini nih. Kita punya tamu spesial. Spesial banget nih. Spesial banget. Pakai telur. Enggak. Ntar dulu deh. Ini ada Pak dosen ya? Dosen. Pak dosen Erik. Pakar komunikasi politik dari Pakar Paramadina. komunikasi politik. Ini kita Kebalik kayak nih. abis magang nih Bang. Iya, kebalik. Bajunya Kita nih. mahasiswanya bertiga dosennya. Ini gede banget ini ya, kenapa ya? Gede banget kayaknya. Kayak suara PSI ya Bang? Iya. Suara kita kan gak penting dengar sebenarnya. Yang penting adalah suara? Suara PSI. Iya. Gue kirain mau ke suara rakyat. Suara rakyat Bang. Aduh. Nih gimana nih Pak Erik nih di tahun setelah politik, setelah pemilu ini apa yang lagi ramai sekarang nih? Hak angket atau ini kenapa kebalik satu Pak? Kebalik ya? Iya. Aduh. Mumpung ada pakar komunikasi, pakar komunikasi politik lebih tepatnya. Pakar komunikasi politik. Pengamat lah. Pengamat, Kalau pengamat. pakar kayaknya terlalu ini apa namanya wah gitu. Wah ya. gitu, jadi pengamat. Pemerhati, pengamat. Pemerhati. Nah ini pemerhati. menurut Pak Erik nih, hak angket ini kira-kira gimana ke depannya? Nasibnya hak angket ini seperti apa ke depannya? Menurut Pak Erik? Kalau saya lihat hak angket ini kan sekarang lagi rame diperbincangkan ya Mas ya. Hak angket ini bermula ketika Pak Ganjar waktu itu dia statement bahwa ada kecurigaan gitu ya, praduga terjadi TMS ya. Kemudian dia mengusulkan hak angket karena apa yang terjadi di proses di MK yang kemarin saya melihatnya kok kurang percaya dia. Kemudian dia mengusulkan untuk angket yang akan bergulir di DPR. Prosesnya yang terakhir yang saya ikutin itu kalau nggak salah masih tahap lobby ya di antara partai ya. Tapi di DPR itu sudah ada sebenarnya pas paripurna ada 3 parpol yang statement ya untuk hak angket. Yang pertama PDI, yang kemudian kedua PKB, yang ketiga itu PKS. ya kan? Nah kemudian yang abstain nggak berkomentar itu satu Nasdem, yang kedua P3 gitu ya. Nah kemudian akhirnya setelah hak angket itu publik jadi bertanya-tanya nih, apakah hak angket ini akan maju dengan mulus ataukah hak angket ini nantinya di kemudian hari akan digembosin istilahnya ya. Akhirnya kemudian hak angket ini nggak bergulir dengan baik gitu. Nah sebenarnya hak angket itu tujuan juga kalau misalnya tadi terjadi praduga TMS tadi Mas, sebenarnya tujuannya bagus juga ya untuk sebagai sarana penyelidikan kan kalau misalnya terjadi praduga ya Mas ya. Dan syaratnya cukup mudah sebenarnya, bukan mudah dalam arti administrasi ya, tapi dua fraksi gitu ya bergabung, kemudian jumlah anggotanya 25 itu prasyarat untuk mengajukan hak angket itu udah bisa gitu ya. 25 aja. 25 aja. 25 dan 2 fraksi ya, 25 Pak? kursi berarti ya? 25 kursi dan 2 Dua fraksi fraksi, ya. ya. Itu. Tapi kan untuk mendapatkan suara mayoritas kan perlu ya antara misalnya koalisi 1 dan koalisi 2 itu bergabung jadi satu dan kemudian suaranya melebihi dari koalisi 2 kalau misalnya mau digabung hari ini kondisinya ya. Tetapi kan lagi-lagi yang hari ini terdengar kan setelah misalnya pasca pemilu usai kan ada namanya politik akomodatif ya. Politik akomodatif itu politik yang coba misalnya yang menang itu merangkul yang kalah. Nah tujuannya untuk apa? Untuk agar tidak ada satu tekanan dari luar sehingga oposisi melemah dan kemudian akhirnya ya kalau kita mau dituruskan kan ini hak angket nanti tidak bergulir secara mulus gitu ya. Nah ini tentu akan menimbulkan presiden yang buruk ya kalau misalnya hak angket ini tidak jadi digulirkan gitu ya. Kalau harapan saya kalau misalnya ada kompetisi kan ada menang ada kalah ya Mas ya. Yang menang itu kan yang di dalam gitu ya, yang kemudian yang kalah ya di luar gitu ya. Nah hak angket ini kan orang pengusung hak angket ini kan rata-rata mereka yang kemudian kalau kita lihat angka real count sekarang kan menunjukkan sebelum putusan KPU ya, secara ini kan ada potensi 02 menang gitu ya. Dan 01 dan 03 ini setelah angketnya harapan saya kalau misalnya dari sisi akademisi itu kemudian ada semacam
oposisi yang kuat tuh ya selain di pemerintahan untuk mengawasi pemerintahan gunanya untuk check and balances gitu ya. Nah itu yang kita tidak lihat sebenarnya di pemerintahan sebelumnya Iya. gitu ya, Iya. nggak terlalu kuat gitu mas. Itu mas. Ini kalau masalah angket. Tapi ini bisa menjadi kekuatan yang bagus ya untuk pendidikan politik untuk generasi muda terutama ya. Kalau memang ada terjadi kecurangan, pelanggaran kan dalam hak angket itu kan DPR kan bisa memanggil kan institusi atau lembaga yang kemudian menaungi itu dan kemudian dimintai misalnya jawaban atau diklarifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini bagus untuk pendidikan politik yang selama ini kita nggak lihat ya. DPR itu kan selama ini kita nggak lihat diam-diam aja, nggak ada satu hal yang misalnya ada perdebatan, ada tesis antatesis gitu ya, tidak melihat seperti itu. Jadi kayak adem-adem aja gitu ya. Hampir 10 tahun ini Pak ya? Hampir 10 tahun ya. Kalau adem-adem aja kan berarti demokrasi, kalau gaduh kan berarti kan Benar gitu ya. Kalau nggak gaduh berarti Ada demokrasi bahaya. ya tidak baik-baik saja gitu kan. Nah itu mas. Aneh setuju nih. Betul, Jadi betul, kalau demokrasi seperti Pak Erik sampaikan tadi, kalau demokrasi kita adem ayem ini selama 10 tahun ini bahaya. Iya, soalnya nggak terjadi apa-apa ya. Betul, bukan nggak terjadi apa-apa, ada terjadi sesuatu, cuma didiamkan. Diam. Nah ini bahaya. Kalau yang gue tangkap tadi nggak ada check and balance. Benar Iya. nggak, Pak? Iya. Ujuk-ujuk tiba-tiba di MK berubah aja gitu kan, agak aneh juga. Iya, Gue setuju. Jadi kalau ada kegaduhan demokrasi ini berarti demokrasi ini benar. Iya. Gitu. Terus dari institusi yang bisa dipanggil kan seperti KPU, Bawaslu. Iya benar. Nah, itu bisa dipanggil pertanggungjawabannya. Ya. Sebenarnya kan kalau hak angket ini yang saya tangkap ini tidak menggugurkan hasil pemilu, Pak. Iya, Tapi menyelidiki, meng-cross check kembali. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Iya. Gitu loh. Ini sesuai juga dengan arti hak angket sebenarnya sih Bang. Apa Jadi kalau misalkan saya baca nih, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Itu kan emang udah mewakili semua nih kan untuk kita bisa nge-push hak angket ini kan. Hak angket ini sendiri, Pak Erik misalnya sudah bergulir di DPR, tiba-tiba masuk angin tuh gimana jadinya ntar? Udah biasa aja gitu. Gembos. Jadi yang saya lihat juga hak angket ini sebenarnya ada dorongan selain dari DPR juga masyarakat sipil ya mas ya. Masyarakat sipil kemarin juga banyak ya, misalnya ada kiriman ke rumahnya Bu Mega ya, beberapa bentuk apresiasi ya untuk mendorong hak angket gitu ya. Bentuknya kayak karangan bunga gitu ya. Terus kemudian ada juga gerakan hak sipil dari masyarakat yang ingin mendorong hak angket ini. Terus kemudian ada juga gerakan sipil lain yang memang anti terhadap angket. Jadi hak angket ini juga menjadi pro dan kontra ya. Ya seyogianya mungkin yang akan katakanlah menang ya mungkin tidak mau ya hak angket ini bergulir. Tapi dari yang saya lihat argumentasi yang kemudian mengajukan hak angket ini kan supaya ada satu penyelidikan ya. Kalau misalnya terjadi benar-benar kecurangan itu biar clear, biar menjadi pembelajaran politik yang menurut saya itu bagus untuk generasi muda kita terutama gitu ya, bahwa kalau ada hal-hal yang curang ya di kemudian hari jangan sampai terulang kan gitu harapannya. Karena itu kan juga fungsi dari DPR ya Mas ya, melakukan penyelidikan terhadap itu kan fungsi dari DPR. Hal itu fungsi pengawasan dan itu berjalan, justru malah itu hak konstitusional DPR yang harus bisa dilaksanakan oleh mereka gitu. Kalau misalnya nanti katakanlah partai politiknya ya katakanlah dikebosi dan kemudian nggak ikut hak angket, nah kemudian menyisakan katakanlah yang menyiksakan PDI katakanlah ya, PDI yang kemudian mengusungkan ini dan yang lain kemudian akhirnya tergoda oleh kekuasaan dan akhirnya masuk, ya saya kira nantinya akan masyarakat juga akan melihat ya keseriusan partai mana nih yang akan mengusung hak angket gitu kan. Orang kan hari ini kan kalau tadi ya bahwa ini tidak bisa menggagalkan, artinya kan ini tapi juga di sisi lain bisa menguap ketika ada satu permasalahan kan. Nah kemudian kalau misalnya ini ditinggalkan kan berarti kan orang persepsi publik akan menangkapnya kok ini tidak ada keseriusan gitu ya. Nah kalau saya melihat memunculkan isu ini ya harus menjadikan ini gitu ya untuk supaya terang gitu ya. Jangan sampai kemudian udah ada dorongan dari masyarakat sipil ya, terus kemudian terjadi tidak kepercayaan terhadap masyarakat sipil, nah itu kan malah jadi bumerang kan nantinya. Takutnya backfire Dan ya. menariknya saya lihat di survei Kompas kalau nggak salah ya, survei publik itu 60% mendukung hak angket ya Pak.
Kalau nggak salah ya, kalau boleh 62. dicek ya, 64% kalau nggak salah. 62% ya, 62% itu Mendukung. mendukung. Berarti publik itu atau masyarakat udah lebih melek buat demokrasi sih Pak. Kalau misalkan dilihat based on Menginginkan. data survei itu ya, menginginkan hak angket diteruskan. Gitu. Nah, menariknya lagi yang saya mau tanya Pak, coba update-nya sampai saat sekarang, kalau nggak salah terakhir tanggal 20 kan, betul ya? 20 Sampai Maret. rekapitulasi pemilu yang semuanya ya. Update-nya tuh sampai sekarang tuh gimana sih Pak? Setahu saya pengajuan itu kan di DPR, kemudian mulai prosesnya ya, terus kemudian ada satu naskah akademiknya juga ya yang harus dibuat sebagai kajian gitu ya. Nah, terus kemudian tak lupa juga ada lobby-lobby politik tentunya ya, nah yang mungkin antar partai gitu yang kemudian yang mau mengusung hak angket. Nah, itu sampai pada proses pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang dari proses ini sebenarnya kan juga harusnya kan dikomunikasikan ya oleh partai politik ya ke konstituennya atau ke masyarakat, processing dari hak angket ini ya, dari mulai ini sekarang itu tahapannya seperti apa. Jadi biar masyarakat itu nggak menimbulkan praduga-praduga kan. Yeah. Selama ini kan kesannya kalau ditanya para politisi kan normatif jawabannya ya, normatif terus masih kesannya itu masih kuat di belakang itu ada lobby politik yang kuat gitu ya. Tapi tidak menjelaskan ini prosesnya masih seperti ini, masih seperti ini. Kalau misalnya ada progres itu kan orang kan akan melihat ya. Nah, nanti takutnya isunya melandai turun gitu ya. Kemudian euforia nanti pasca pengumuman, kemudian ajakan untuk masuk ke dalam koalisi itu begitu kencang, tapi nanti akhirnya ini justru malah nggak menguat lagi gitu ya. Lesu, itu gitu. yang lesu gitu ya, yang ketakutannya seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih penting ya hak angket ini ya. Kenapa bisa penting untuk hak angket ini? Karena kita juga harus menyelidiki tentang anggaran 496 triliun untuk Bansos 2024. Nah, itu disampaikan oleh Bu Sri Mulyani terkait anggaran 496 triliun untuk Bansos. Bayangin 496 triliun kalau dibagi ke 30 juta penerima manfaatnya, itu sekitar 16.500.000. Ini Bansos apa mau beli Honda Beat gitu. Ya kan? Ini Oh, nominalnya itu 16 juta. 16.500.000, 496 triliun kalau di breakdown dibagi ke 30 juta penerima manfaat itu 16.500.000. Makanya gue bingung ini mau ngasih bansos apa mau ngasih Honda Beat tahun 2018 gitu kan. Tapi mungkin berkala ngasihnya kali Bang, nggak yang langsung Itu 2024 bulan tahun ini kan. tahun berarti ini. kan? Iya. dan Gitu. naik dari tahun Dan sebelumnya. itu lebih besar, anggarannya Ya. lebih besar bansos 2024 ini daripada anggaran Ya. penanganan Covid. Bisa begitu ya? Makanya makanya itu perlu dipertanyakan. Itu kemana aja? Kan harus penting loh. Ini kan dana rakyat, uang rakyat Iya. harus jelas menurut saya. Harusnya arahnya Nah, harus jelas. jadi kayak disampaikan Pak Erick tadi untuk pembelajaran politik gitu. Jadi kita nggak bego-bego amat gitu loh. Anggaran digunakan untuk apa gitu loh. Nggak Iya, sembarangan. Udah sirekap anggarannya gede, tapi hasilnya kan amburadul begini berantakan. Nggak ada yang tahu. Gitu. Ya lumayan menjawab sih apa yang disampaikan Pak Erick tadi. Mudah-mudahan publik ya. publik mendukung. Bukan hanya publik mendukung nggak. Kalau di DPR juga nggak dukung repot juga Pak kan. Iya. Jadi masuk angin juga. Iya betul betul. Gitu sih. Musim hujan Mas saya kira. Hujan gede guys. Lanjut nih Bang ya. Lanjut. Nah, yang seru sekarang Pilkada DKI nih. Oke, Oh, Pilkada nah. DKI. Main Pilkada DKI Di nih. Pilkada DKI. Kemarin gue sudah singgung, cuma sekarang ada pengamat politik bisa sampaikan sedikit terkait Kita tanya lagi. analisa, Betul. analisa Anabel. gembelnya Analisa gembel dari kita terkait Pilkada DKI nih. Siapa yang lagi naik nih? Ada Sahroni, ada siapa lagi Pak? Yang bursa-bursa yang yang udah bursa keluar, Pak. yang naik kan ada yang muncul di permukaan kan ada Sahroni, Sahroni. Pak Sahroni ya, kemudian ada Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Pak Anies Ahmad lagi ya? Zaiki, Pak Anies, Pak Ahok, kemudian ada yang terakhir kalau nggak salah DJ Doni kali ya. Wah, hancur Pak Jakartanya itu Pak. Kita party terus, party. Tiap malam party, pusing itu yang ada. Masuk ya, Bro. Gimana nih? Kans yang paling menguat menurut Pak Erick sebagai pengamat politik? Sebenarnya kalau kan sebenarnya semuanya kan lagi mempantaskan ya Mas ya, dalam arti kan kompetisi belum dimulai tapi akan ramai, akan seru karena ini akan menjadi medan tempur pertarungan kedua ya. Yang tentu saya lihat partai-partai politik tidak akan melepaskan saja ya konteks di DKI ini karena selama ini kan DKI menjadi barometer juga ya dalam politik nasional dan kita udah ada dua contohnya ya, mungkin Pak Jokowi dan Pak Anies kemudian bisa maju ke taraf nasional gitu ya. Dan kemudian di Jakarta ini kan relatif sorot lampu terus ya, sorot media Ya, spotlight terus. spotlight terus pemberitaan dan ini sangat menguntungkan bagi calon gitu ya.
Nah, tetapi yang harus dilihat juga kan prasyaratnya untuk mengusung calon itu yang saya tahu itu kan minimal 25% suara sah DPR ya. Dan hari ini kan yang mencapai itu belum ada, Mas. Juara satu rilis terakhir hasil dari pilkada DKI dari pileg DKI itu kan yang paling tinggi PKS. kalau nggak salah PKS ya. Ya. PKS itu 19, kemudian disusul PDIP kalau nggak salah di 16 sampai 16, kemudian Gerindra gitu ya. Nah, kemungkinan partai-partai tersebut kan akan berkoalisi ya. Nah, apakah kemudian tadi kayak misalnya Mas Saroni ini suaranya tinggi, tapi apakah partainya kemudian mencukupi ya kan? Kemudian apakah dia bisa kalau kok misalnya katakanlah dari partai urutan partainya ke sekarang berapa? Keempat ya, keempat atau lima. Kemudian partai-partai besar mau mengusung dia gitu ya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan sekarang ya. Bukan kita nggak mendukung Pak Saroni, tapi itu kan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, yang menurut saya yang potensial untuk maju, kalau saya lihat ya, yang potensial untuk maju ke dalam kontestasi ini ya ada 3 menurut saya itu ya. Yang pertama ya tiga besar itu mesti akan mengajukan calonnya. Yang pertama PKS, yang kedua PDI, yang ketiga Gerindra ini mesti akan mengajukan calon masing-masing. Nah, nanti bagaimana kemudian calon-calon itu memantaskan diri agar elektabilitasnya meningkat itu perkara lain. Tapi paling tidak kalau kita berkaca pada pemilu ya, kita tarik pemilu pilpres kita tarik ke sini kan kita ada 3 calon juga ya yang mengarah pada satu koalisi gitu ya. Nah, koalisi pertama misalnya PKS dengan misalnya kalau misalnya Nasdem gitu ya, dia mau mengusung katakanlah Pak Saroni dengan atau bahkan mungkin Pak Anies gitu ya. Kalau mau turun karena masih free transfer. Masih free transfer. Kalau di bola masih free transfer. Boleh. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinan. Nah, kemudian di PDI ya kan tahun 2022 itu surveinya Pak Ahok juga naik kan. Apa kemudian Pak Ahok akan diajukan lagi ke pilkada DKI kan? Setahu saya dia masih 1 kali dan secara hukum masih bisa gitu ya. Udah 5 tahun melalui proses kemarin. Dan kemudian dari Gerindra misalnya Pak Reza Patria tadi wakil gubernur hari ini ya, dia mau maju gitu ya. Nah, kemudian santer juga dari Jawa Barat ya, Kang Emil kan waktu itu kita lihat balionya on the way ke Jakarta ya, saling sindir dengan Pak Saroni. Tapi apakah kemudian dia akan melewatkan misalnya di Jawa Barat, karena di Jawa Barat juga elektabilitas dia tinggi ya. Betul. Lingkup untuk misalnya Golkar, katakanlah kalau misalnya Kang Emil menang di sana dan akhirnya kemudian menguasai Jawa Barat itu kan potensial tinggi ya. Nah, apakah dia mau kemudian ke sini DKI, yang cuma 10 juta. 10 juta gitu ya. Walaupun rekomendasinya kalau nggak salah itu udah ada 2 ya yang untuk maju pilkada dari Golkar itu ada Ahmad Muzaki sama Kang Emil untuk maju itu ya. Tapi apakah itu nanti bisa? Karena kondisi Jawa Barat walaupun mungkin di Jawa Barat juga Medan kalau kita lihat secara karakteristik Kang Emil juga cocok ya sebenarnya untuk Jakarta. Tapi apakah kemudian dia berani, kan kondisinya juga beda ya. Di sini penantangnya banyak gitu kan. Kontendernya beda lagi. Beda lagi. Medan areanya beda lagi dan ini akan menjadi medan pertempuran kedua Mas setelah Pilpres. Saya kira harus kita lihat nanti kerja seperti apa. Ini menarik kalau kita lihat ya. Kalau kita main Anabel gimana Bang? Jadi kita sebutin 3 calon nih masing-masing. Ini kita kan di record nih. Siapa tahu bener kan? Ini jadi di catatan sejarah nih Bang. Coba dari lo dulu 3 nih. 3 kandidat siapa aja coba? Kalau gue sih punya kandidat baru ya. Coba dari lo. Saya lebih dukung Basuki PUPR, Pak. 1 dari PDIP pasti ya dong. Ya nggak tahu dari siapa aja. 1 aja, kalau 3 kebanyakan. Gue bebas mau partai mana aja, mudah-mudahan Pak Basuki PUPR bisa nyalon gubernur DKI kan. Gitu. Oh 1 aja berarti ya? 1 aja. Kalau dari Perik kira-kira siapa Pak? Yang mungkin dari kansnya. Kalau saya kan dari sudut pengamat nanti kalau milih nggak enak ya. Bukan tapi milih, kansnya kalau paling tinggi di Cidoni saya. Kita party terus, party. Dia tetap. Jadinya bukan gubernur, gak bener. Meledak. Kalau saya Pak Ahok sih kayaknya masih. Lo siapa, Div? Maju lagi. Pak Ahok. Lo apa Ahok? Sama ya? lo sama gue lo. Kayaknya sih Pak Ahok juga Pak sih. Ahok lagi ya? Cuman memang masih ngelihat juga kalau misalkan Pak Ahok di rakyat penerimaannya gimana. Apakah digoreng pakai agama lagi nantinya, siapapun kontendernya kan gak ada yang tahu juga. Udah nggak kena sih goreng. Nggak kena. Mungkin. Siapa ya? Soalnya gue ngelihat di Pilpres 2024 ini tidak ada isu agama, tidak ada isu PKI. Udah cukup 10 tahun yang lalu tuh isu-isu seperti Isunya bansos sekarang ya. Sekarang isu bansos, ya kan? Mengamplifikasi bansos, bukan amplifikasi sebetulnya, mengkapitalisasi bansos. Kapitalisasi bansos. Iya, gitu. Tapi tadi menariknya Bang Doni ngebahas bisa ada nama Pak Bas itu
out of the box juga ya. Tiba-tiba Pak Bas dari bursa apa yang tadinya nggak ada di bursa ya Pak ya. Iya. Tiba-tiba Dia muncul. Iya. Mungkin publik bisa menarik yang Pak Ilmu Bas langitan ini Mas Sudar. Wah, jalurnya beda nih Pak ya. itu udah. Gua lebih dukung Pak Bas ya buat Pak Bas ngebangun tuh menarik juga buat sih, Bang. ngebangun kota Jakarta ini. Apalagi nanti kan Karena kinerjanya juga. kota Jakarta mau ditinggalkan kan ibu Iya. kotanya sudah pindah. Iya, daerah gitu kan. DKI, daerah khusus ibu kotanya akan Ya, udah jadi nggak DKJ. ada. Jadi DKJ. konglomerasi, daerah konglomerasi. Tuh, udah disepakati Dan oleh itu- Mendagri Pak ya. Apa Iya. bahasanya tadi? Daerah konglomerasi daerah aglomerasi. Mas. Aglomerasi. Daerah aglomerasi. Tapi itu menarik Mas, yang lagi rame kan itu juga ya dibahas di sekarang di DPR kan, karena kan di pasal RUU DKJ ya yang baru itu kan menyebutkan bahwa nantinya Kendali. apa yang mimpin dari wilayah aglomerasi itu satu pertama dipimpin oleh Dikendalikan. dewan apa saya lupa itu ya, dewan Khusus ya ada khusus ya untuk ke arah itu, dan kemudian pemimpin kayak semacam gubernurnya itu ditunjuk langsung Oleh Wakil Wapres. Nah itu akan menjadi, nah sekarang yang menjadi pro kontra perdebatan kan itu kan di publik kan. Banyak yang menganggap itu pintu masuk untuk kemudian nantinya ketakutannya ya yang bagi penggiat demokrasi nantinya ini akan menjadi pintu masuk kalau sah ya, terus kemudian menjadi pintu masuk di daerah-daerah lain nanti ini ya pilgub ya, misalnya gubernur itu ditunjuk oleh presiden atau gitu ya. Nah itu kan menjadi pintu masuk, akhirnya demokrasi mulai terpinggirkan. mulai terpinggirkan lagi kan, mulai dikebiri lagi, dan kemudian akhirnya masyarakat tadi ya tidak bisa memilih gubernurnya siapa. Nah ini kan yang menjadi perdebatan di RUU DKJ hari ini yang kemudian menjadi sorotan terkait wilayah aglomerasi tadi ya. Karena wilayah aglomerasi yang saya tahu, saya baca itu akan menjadi semacam wilayah pusat ekonomi ya, yang nantinya tidak ada Jakarta, tidak hanya Jakarta tapi terhubung dengan daerah-daerah lain ya. Misalnya di Bogor, kemudian di Bekasi, kemudian sampai Cianjur itu, sampai Tangerang nanti terhubung dan Sabuk ya. Contohnya kayak Amerika ya. Nah, Terbagi di beberapa kota Distrik. ya bisa Iya. bisa dikatakan seperti itu Mas. Tapi ini kan akan menjadikan pusat ekonomi. Tapi yang menjadi kritik terhadap masyarakat kan poin dari undang-undang itu kan Wapres. ketakutannya kan dipilih oleh Wapres ya atau presiden, dan kemudian wewenang kayak semacam ini ya yang kita telaah gitu ya, kita asumsikan kayak semakin juga pembagian kekuasaan nantinya, misalnya ketika presiden di IKN, kemudian yang wapresnya di daerah Jakarta, konglomerasi ya. gitu ya. Nah ini kan ini kan ya juga dalam politik kan dua kekuatan besar ya yang mungkin ingin Berbagi berbagi kekuasaan ya, bisa jadi. Tapi bagus sih Pak sebagai pematik api rakyat, kemarahan rakyat untuk biar demokrasi tetap berjalan menurut saya sih. Iya. Tapi emang ada Pak Itu pembagian. sisi lainnya ya. Emang ada ya Pak pembagian itu Pak. Bagi apa Mas? Pembagian tadi yang Bansos. Bukan dong, bansos kan tadi. Kekuasaan. Pembagian kekuasaan ada ya di sini ya Pak. Pembagikan Itu biasa Dai. Oh, biasa Dalam ya? politik itu biasa. Common ya? Kan bagi-bagi kekuasaan kalau. Betul. Oh, kalau ulang tahun bagi-bagi kue. Melihatnya itu sekarang demokrasi mundur, sangat-sangat mundur menurut saya. Pak Prabowo kemarin sempat bahas juga biaya demokrasi ini terlalu mahal, ya kan? Kita ngelihat tren di sosial media, Ya. setiap pemilu ini ada serangan fajar, amplop difoto-fotoin, dapat berapa segala macam. Jadi apa ya, ngelihat publik ini, rakyat ini sudah tidak terdidik lagi dengan setiap tahun politik ini. Pak Erik sendiri dukung nggak misalnya kita melakukan proporsional tertutup daripada proporsional terbuka seperti sekarang ini? Sebenarnya ini ya Mas ya, plus minus ya. Plus minusnya kalau proporsional tertutup tuh kalau misalnya dari sisi partai politik kaderisasinya jalan gitu ya, kemudian orang yang kemudian ditunjuk partai itu kompeten, itu kemudian kalau kita lihat realitas hari ini ya dengan proporsional terbuka itu yang kemudian orang kadang-kadang bypass ya, tidak mengikuti proses kaderisasi dalam partai, kemudian hanya mengandalkan populer, kemudian punya duit, tidak karena kapasitas kompetensinya tidak mumpuni, tapi kemudian akhirnya dipilih gitu ya. Nah ini kan yang akhirnya menjadi resah, rasanya apa ya, kita lihat wajah DPR ya, wajah DPR-nya akhirnya kan diisi banyak orang seperti ini. Nah kemudian kan
kalau kita bicara DPR kan bicara tentang pengawasan, bicara tentang anggaran, bicara tentang undang-undang gitu ya. Nah, bagaimana kemudian harapannya kalau misalnya katakanlah orang yang seperti ini tuh duduk terus di DPR gitu ya. Tidak mereka-mereka yang benar-benar dari mulai di kader gitu ya, kemudian mereka diajarkan nilai-nilai dari partai politik, kemudian dia diajarkan nilai ideologi dan punya perjuangan akan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di DPR. Nah, ini kan bukan untuk dia ke DPR untuk mengamankan bisnis atau usahanya ya, tapi untuk memperjuangkan dari mana dia dipilih kan, artinya konstituennya itu. Nah, saya kira kalau misalnya itu bisa bagus, bisa kerja, saya sih nggak masalah ya. Tapi hari ini juga ini juga Mas, semacam saya lihat juga dilema juga ya. Ada beberapa caleg yang saya lihat ya, misalnya partainya kecil nih, tapi suaranya tinggi, tapi dia tidak lolos ambang batas parlemen ya. Tapi dia tidak lolos, tapi sebenarnya dia juga dipilih orang banyak. Nah itu ternyata di demokrasi yang model kita ya, yang multi partai kemudian sistem terbuka ini ternyata orang yang seperti ini satu sisi juga nggak jadi gitu ya. Satu sisi orang yang tadi kompeten tapi kemudian nggak jadi gara-gara tidak punya kapital yang kuat, tapi di sisi lain juga orang yang kadang-kadang di partai kecil tapi dia ambang batasnya tidak mencukupi tapi juga tidak jadi. Artinya apakah ini perlu evaluasi ya kan? Nah, selama ini kan kalau misalnya ada pembahasan UU pemilu kan selalu dipenuhi dengan kepentingan ya Mas ya. Saya kira kita pernah ya demokrasi tertutup ya, sistem tertutup ya, dan kita juga di pemilu 155 ya, pemilu yang menurut saya sampai hari paling demokratis karena pesertanya juga banyak gitu ya. Irisan partainya juga mewakili semua ideologi dan kita lihat di parlemen perdebatannya juga kenceng. Tetapi hari ini makin ini nih kayak menurun gitu loh Mas. Apakah ini juga kaitannya dengan kapasitas secara intelektualnya di orang-orang di DPR ya. Ya mungkin kita juga nggak bisa ngejudge DPR semua gitu, tapi ada juga yang DPR yang level dari mungkin backgroundnya aktivis ya, yang memang bisa memperjuangkan ini. Tapi juga beberapa yang saya lihat motif apa dia ke situ, ataukah motif benar-benar memperjuangkan rakyat atau motif ekonomi politiknya ya yang harus dilihat. Nah ini itu ya perdebatan untuk kembali mengucapkan. Saya lihat realitasnya ya, saya dalam kapasitas tidak mendukung atau enggak, tapi lihat realitas di Indonesia kembali mendengungkan terkait dengan proporsional tertutup menjadi relevan Mas, dengan kondisi hari ini. Saat ini ya. Dengan kondisi hari ini menjadi relevan menurut saya. Karena yang saya lihat ya gimana dengan komposisi kapital misalnya ya, orang realitas ya mau jadi DPR dengan sekian kemudian satu sisi dari maaf ya, maksudnya dari pemerintahannya hari ini ya, yang saya tahu ya Pak Jokowi kan di periode kedua kan dia sempat ngomong fokusnya ke SDM ya. Kita nggak menafikan bahwa dia fokus ke pembangunan oke banget. Tapi di SDM ya kan mayoritas Mas, kita data terakhir kalau nggak salah BPS itu yang saya baca, ini kalau nggak saya salah itu sekitar orang yang mengenyam pendidikan tinggi itu hanya 6-10%, artinya itu masih dari angka jauh banget. Sedangkan prasyarat demokrasi itu kan SDM-nya juga harus meningkat kan. Nah ini kan bisa kita hubungkan karena kita jahit. Apakah ini juga mempengaruhi dalam kaitannya tadi ya, masyarakat dikasih bansos untuk relasi kuasa yang dilakukan untuk mendorong, untuk katakannya untuk mendorong dalam konteks pemilu ya, kasih bansos, kemudian mereka ya mikirnya karena persoalan primernya dia setiap hari dia harus berhadapan pada situasi bagaimana besok makan, dan kemudian pemerintahnya tidak memikirkan misalnya pendidikan masyarakatnya ya, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya kan semacam ya ini kayak kondisi keinginan satu kekuatan besar yang menjadi pemakluman, ya udahlah masyarakatnya seperti itu terus saja, yang penting kekuasaan tetap di tanah itu Mas. Ya gitu kita akhirnya kan akan berpikir ke arah situ ya. Karena di perusahaan di negara-negara luar kan bukan bansos yang ditanyain, tapi kan bagaimana nih calon kualitas jaminan pendidikannya seperti apa, jaminan kesehatan seperti apa kita terjadi. Nah ini yang menjadi hari ini nggak terlihat ya. Kita kalau ngelihat election di Amerika sangat keren banget loh. Oh debatnya aja keren banget. Bukan hanya debatnya, mereka juga bahkan sampai rakyat pun warga-warganya buat mereka itu willing. Rela banget. Iya rela gitu. Dan mereka profiling dulu di calonnya siapa gitu. Mewakilkan termasuk mereka pun enggak, senatornya kalau di sana senator kan. DPD senator juga senator juga keren-keren gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Gue ngelihat saat ini tuh
kayak seperti orang udah ngerawat gitu ya. Kita bicara ada caleg segala macam caleg lah, banyak caleg-caleg kita, caleg yang incumbent akhirnya tidak lolos Pak. Dia ngerawat konstituennya, ngerawat dapilnya, rakyat masyarakat di dapilnya itu dikasih bantuan, dikasih ya bukan dana dia, dana dari pemerintah tapi dialokasikan untuk mereka, memang buat mereka gitu kan ya. Kasih bantuan, di desa dikasih ini segala macam. Pada saat hari ya suaranya nggak ada Pak, gitu. Jadi saya melihatnya juga pragmatisme publik ini juga terlalu besar gitu loh. Jadi lebih baik dikembalikan ke proporsional tertutup. Betul. Setiap pemilu rakyat cukup nyoblos partai aja, nggak ada nama-nama caleg. Jadi calegnya siapa nanti yang pilih adalah partai. Makanya seperti Pak Erik sampaikan tadi, ya kalau bisa partai itu yang tadi punya kaderisasi Yang gitu. bagus. Gitu. Jadi dari sekarang kita ngelihat tuh di sosial media juga rame terkait caleg yang gagal. Sebelumnya dia pada saat mau nyalek dia ngasih saluran air, aspal jalan, bantuan. Begitu dia kalah nyalek dia ambil, Dia gitu. bongkar batakonya. Dibongkar segala macam. Jadi kalau saya sih ya Transaksional. tadi Pak Erik sebagai pengamat politik melihatnya sangat relevan proporsional tertutup ini, ya lebih baik dikembalikan lagi, ditambah lagi Pak Prabowo juga ngomong biaya demokrasinya terlalu besar, mahal sekali, karena dia korbannya bos. Bener juga sih. Lebih baik kita nyoblos partai aja lagi kembali ke yang dulu gitu, daripada nyoblos caleg semua nyiram duit. Terakhir 2000 berapa ya? 2099 Forum kayak gitu ya. 99 ya Pak? 2004 2004 ya? Proporsional tertutup 2004. Yang calonnya banyak ya berarti Bu Mega. Bukan calonnya banyak, proporsional tertutup tuh kita milih partai bukan milih caleg. Iya, bukan milih perorangan. 2000. Oh iya. Gitu. Jadi agak relevan menurut saya, bukan agak sangat relevan seperti Pak Erik sampaikan tadi, lebih kita nyoblos partai aja. Dengan kondisi yang kayak gini. Menjadi relevan dengan kondisi sekarang Kondisi ini. sekarang gitu. ini gitu. Tapi balik lagi nggak Bang, bisa partai-partai, semua partai itu bisa mempunyai kaderisasi yang bagus, bener nggak Pak? Nah, kalau Itu partai PR-nya kan berarti? PR-nya selama ini yang saya lihat ya, yang partai yang punya kaderisasinya bagus kan ada dua PKS. sebenarnya. PDI sama PKS. Suka tidak suka dua partai tersebut yang punya kaderisasi berjenjang ya, dari bawah ke atas ya, bottom up, yang memang secara ideologi politik juga ada dan mereka punya sekolah-sekolah partai yang kuat gitu ya, dan memang punya nilai-nilai ya yang saya kira berani mengambil sikap mungkin ya terkait kondisi seperti ini. Nah, yang lain kan kadangkala bukan berarti yang lain menganggap mereka buruk juga ya, tapi yang saya lihat kondisinya kan yang lain kan secara ideologi kan nggak sekuat dua partai ini kan. Partai-partai hari ini kan kayaknya yang saya lihat kan banyak yang partai yang pragmatis ya. Tapi ini ada juga nih Mas bahasan menariknya gini. Misalnya ini kan PKS hari ini kan oposisi ya. Iya. Udah mengambil sikap tuh Pak. Misalnya PDI misalnya akhirnya oposisi ya. Kemudian PKS kan selama ini oposisi dan ini nanti kalau misalnya di oposisi lagi mungkin misalnya bergabung nih sama PDI ini. Jadi posisi Dua yang partai kuat ideologis ya, maksudnya dua partai ideologis yang mungkin bergabung yang secara spektrum ideologi berbeda ya. Kemudian dari sisi spektrum ideologi berbeda, sini nasionalisme, Sini agamais. sini agamais gitu ya, dan kemudian nasionalisme ini juga nasionalisme progresif dan agamis yang mungkin kecenderungan beda dengan agama yang dari partai yang lain gitu ya. Nah mereka bergabung gitu ya mungkin melawan partai-partai yang sifatnya pragmatis gitu ya. Nah ini menarik juga, saya pikir menarik juga kalau misalnya apakah dimungkinkan ya mungkin PDI dan PKS ini bergabung ya. Kalau di bawah kan udah Mas, beberapa pilkada kan sifatnya cair karena tadi ya ada ambang batas yang mereka harus ikutin dan akhirnya bergabung. Nah, apakah kemudian nanti ini akan bergabung Di tingkat pusat. Iya. Dan satu lagi sebenarnya yang bisa bergabung. Pak Anies ini kan juga dia bukan orang partai kan. Bukan. Dia punya satu entitas kekuatan juga yang bukan orang partai. Nah, jangan-jangan prediksi saya nanti endingnya kalau misalnya nanti diajak semua ke koalisi di apalah bahasanya koalisi gotong royong lah, kemudian rekonsiliasi lah atau apapun ya bahasa untuk mengajak orang ke dalam pemerintahan. Nah, tiga ini mempertahankan dimensinya Mas akan sangat menarik karena basisnya ada basis perubahan, satu basis ideologis Mas, melawan pragmatisme tadi. Nah, ini akan menarik ini kalau memang ini terjadi ya. Ini akan menarik, saya membayangkan ya check and balance ada gitu ya. Pasti ada itu. Ada gitu. Nah, itu akan menarik kalau misalnya nanti kita andaikan seperti itu. Nah, ini seru kan sih kita kalau tahu itu sih Pak. Dan kalau tadi terakhir saya baca beritanya sih Pak Anies sudah ngambil sikap dia akan keluar dari akan menolak menjadi koalisi dan akan tetap
di luar pemerintahan. Nah, Nggak tahu sih ya, tadi terakhir ngomongnya gitu. ya, nah politik kan cair Mas. Politik Ya. kan Iya. iya. Cair banget. Bisa berubah kapan? Bisa berubah kapanpun. Sekarang A, besok bisa B. Cuman berita terakhir tadi saya baca kayak gitu. Iya. Oke, ada pesan-pesan Divi buat teman-teman? Sebelum pesan-pesan kita bacain tadi question dulu. Oke, ada yang apa? seru bang. Ada apa? Ada beberapa. Apa? yang seru. Silakan Mas Adit. Kita Silakan. ambil berapa? 3. 3 ya. 3. Tiga yang seru Masih ya. 3 ya? Masih 3. Masih 3. 3 tetap Masih konsisten 3. ya. Oke. Kita ambil pertama itu dinasti politik Filipina pecah kongsi. Apakah Indonesia akan bernasib sama? Gimana tuh Pak? Kalau ini jawab nih langsung nih. Jawab aja. Oh, Bang. ya, Jawab ya. jawab. Tanggepin aja enggak apa-apa. Kalau di sebenarnya kan ini ya Mas, di Filipina sama Indonesia yang hari ini kan kayaknya ada satu kemiripan ya. Kemiripannya kan di sana kan ada Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Bongbong Marcos ini kan dia kandidat anaknya presiden dulu ya, Presiden Marcos yang kita tahu bahwa dulu ya kan Otoriter. pernah ya otoriter lah ya. Ya kalau di kita yang diprasangkakan otoriter kan order baru nih ya. Iya. Nah kemudian Sara Duterte ini kan anaknya dari Presiden. Rodrigo Duterte ya, dan kemudian mereka akhirnya pecah gitu ya, pecah gara-gara konflik kepentingan antar keduanya. Yang satu menuduh bahwa Marcos ini akan mengubah konstitusi dan kemudian kalau nggak salah baca ya, saya baca di Rappler akan memperpanjang status jabatan dan lain sebagainya. Nah karena kan dulunya Ferdinand Marcos tuh demikian juga dilakukan Mas. Dulu tuh dia dua kali periode, kemudian ada terjadi kericuan teroris, kemudian dia mengeluarkan dekret dan kemudian konstitusi diperpanjang. Akhirnya dia berkuasa lagi gitu kan, gara-gara dekret itu. Nah, terus ini kan rentan ya koalisi gitu ya, dua kekuatan disatukan akhirnya rentan. Satu kepentingan tidak lepas dari kepentingan Duterte, satu kepentingan Marcos sendiri ya. Nah di kita kan antara Pak Prabowo dan Pak Gibran, Mas Gibran ini kan juga dua kekuatan politik ya. Satu Pak Prabowo dengan kekuatan Gerindra. Ya kan, kemudian satu sisi Pak Jokowi. Jokowi ini yang betul. di belakangnya kan, yang kita nggak bisa menafikan itulah ya. Betul. Terus Pak Prabowo udah mulai nih, kayaknya udah mulai juga secara tersirat ya, secara semiotik dia udah mulai nih beberapa kali melakukan pertemuan dengan Demokrat gitu ya. Yang kemudian kan lebih dekat dengan Pak Jokowi kan dari Golkar, dari PAN, kemudian satunya lagi Golkar, PAN sama siapa? Golkar PAN PAN yang dekat dengan ini sama PSI lah ya, yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang satu sini kan Demokrat ya, yang coba sama Pak Prabowo kayaknya Gerindra diambil hatinya, diolah juga gitu kan, untuk jaga koalisi. Nah ini seperti kayak ini Mas, udah ada tanda-tanda kayaknya Pecah kongsi. beda ini ya, beda dua kekuatan. Kalau pecah kongsinya belum terjadi ya Mas ya, tapi paling tidak ini kayaknya ada dua kekuatan besar yang kemudian nantinya akan rentan konflik of interest ya mereka dengan kekuatan ini ya. Karena kan ya satu sisi nanti misalnya Pak Jokowi tidak menjabat lagi kemudian ya, terus kemudian apakah powernya bisa sampai pengaruhnya sampai seperti sekarang. Kalau sekarang kan otomatis masih presiden gitu ya. Kalau udah nggak jadi presiden, seperti apa gitu kan. Sedangkan satu sisi dia tidak punya partai politik. Nah kemudian isunya sekarang dia mau ngasih di Golkar, apakah bisa terjadi itu. Nah terus sisi lain, apakah Pak Prabowo ini bisa dikontrol gitu ya. Ya selama dia menjadi presiden, dia kuncinya di dia untuk melakukan kebijakan dan lain sebagainya, apakah kemudian ini bisa diintervensi dan lain sebagainya. Nah ini kan akan dua kekuatan ini sampai rentan, saya bilang rentan untuk konfliknya rentan itu ya. Tapi kalau pecahnya kita atau tidak kita belum tahu ya. Tapi konflik internetnya kalau kita mau hubung-hubungkan nama kondisi yang di Filipina ya, tentu kalau di Filipina udah pecah ya, 2 tahun kemudian sekarang udah pecah ya, udah benar-benar misalnya statementnya kan udah keras tuh, statement Duterte itu. Kalau nggak mencoba untuk dikasih konstitusi dirubah itu, dia akan melakukan gerakan sipil untuk menurunkan itu. Itu kan udah keras ya berarti ya. Berarti udah menjawab banget ya Pak ya. Jadi singkatnya dari Pak Erik itu di dalam koalisi besar ini, koalisi besar yang menang ini saat ini ada dua kekuatan besar. Yang bisa terjadi gesekan. Jadi satu gengnya Pak Jokowi, satu lagi gengnya Pak Prabowo. Gitu.
Untuk pecah kongsinya kita tunggu aja. Biar waktu yang menjawab ya. Sambil minum kopi. Iya, kalau kata Pak Erik berarti summary-nya kalau di Filipina itu 2 tahun, mungkin nggak tahu kalau di sini bisa setahun. Kalau lihat dari senyumnya Bang Doni sih kayak lebih cepat tuh. Oke, next biar cepat. Pertanyaan kedua yang jawab boleh Bang Doni kali ya. Karena nih sering banget pesan-pesan barang dari luar. Bea cukai barang limitasi barang masuk AliExpress di blok. Gimana menurut pandangan Bang Doni? Gue sih nggak paham ya urusan impor barang ini. Tapi ya seharusnya tadi limitasinya berapa? 2 barang. Kalau ya elektronik 2. Kalau Bukan tergantung nominalnya ya? nominal beda lagi. Oh. Kalau gue sih nggak terlalu paham terkait ekspor impor ini. Jadi kalau gue pernah impor barang itu bukan impor dari AliExpress, gue beli dari AliExpress itu kena charge-nya 2 kali, bro. Pajaknya. Pertama kena pajak di sana. Misal gue beli di, gak usah di ini deh di apa yang luar punya? Singapura. Bukan Amazon. Amazon. Satu lagi eBay. eBay. Gue beli di eBay itu, misal gue beli tip mobil waktu itu di sini nggak ada, mereknya Continental, gue beli di sana. Di sana kena pajak, ongkos kirim. Shipping, di sini kena pajak lagi. Jadi menurut gue udah banyak kena pajaknya menurut gue. Tapi ini yang gratis ya, maksudnya dibawa ke sininya gratis gitu. Cuma 2. Nah, itu gue nggak bisa jawab, tuh biarin aja. Ya itu nanti ada mungkin kebijakan pemerintahan yang baru juga akan ada andil sih untuk ngurus kayak gini juga. Berarti kita lempar ke penonton aja. Penonton Kira-kira setuju atau enggak yang kalian suka belanja online? Iya. Ya, Gue sih nggak setuju paham atau enggak gua. ya? Nah, terus yang terakhir. Yang next terakhir buat Pak Divi nih Apa tuh? pertanyaan yang ringan aja ya. Istri Kaisang yang katanya masuk bursa wali kota Solo tuh gimana Bang? Ringan banget tuh. Si ringan tuh. Bisa gue timbang tuh. Silakan Pak Divi. Gimana Pak? Kita cabut apa ini? Gue cosplay ya. Gue cosplay nih. Ya jangan tanya saya. Tanya saya. Tanyakan ke yang bersangkutan. Jadi kalau gue ngelihatnya terkait istri Kaisang maju di Mbak Irina. pilkada Sleman. Sleman. Kayak langsung Partai Gerindra langsung mengakomodir. Iya, betul. Gue ngelihatnya Partai Gerindra saat ini apapun yang berbau tentang keluarga Jokowi pasti diakomodir. Hayu gitu. Hayu. Ini nanti ini udah mulai isu lagi Bobi Nasution. Hayu. Wah pokoknya Gerindra paling depan sampai 20 Oktober nanti. Setelah itu gue nggak tahu seperti apa. Dikipas dulu Bang ya. Kipas dulu. Dikipas dulu. Gitu. Aji mumpung mas. Aji mumpung. Aji mumpung. Gas dulu. Setelah 20 Oktober gue nggak tahu nasibnya. Setelah 20 gimana. Oktober yang tadi Pak Erik omongin. Apa itu? Bisa pecah kongsi. Oke. Berarti oke dulu abis itu digas. Bisa jadi. Biarkan saja isu ini bergulir. Siapapun mau jadi wapres lah, mau jadi bupati Sleman lah, mau jadi gubernur Gubernur Sumatera mana. Utara, suka-suka lo, ya kan? Kita nggak peduli. Pokoknya kita lihat aja nanti gimana endingnya. Iya. Oke. Pak Erik ada pesan-pesan buat teman-teman Main TV? Pesannya untuk teman-teman Main TV, terutama untuk generasi milenial, ya, generasi Z ya, generasi muda ya. Untuk kalau misalnya dalam kaitannya dengan mengikuti berita politik atau mengikuti politik ya, teman-teman harus baca benar-benar ya pemberitaannya dan dicermatin ya, jangan sampai kemudian teman-teman terbawa arus ya oleh narasi-narasi yang ada di beberapa yang disebutkan politis, tapi yang terjadi malah teman-teman kegeret informasi. Tetap kritis ya, tadi tetap kritis, kemudian tetap menjadi menjadi pemuda yang bijak lah ya dalam melihat politik kita hari ini. Divi, pesan-pesan? Bakso 2 mangkok? Itu nanti buat buka puasa Bang. Masa? Enggak aman sih, aman kalau gua. Oke, kalau gitu, Codai? Coba jangan deh mendingan Bang. Jangan ya? Langsung lu aja Bang. Enggak pesan-pesan gue. Aduh. Enggak. Tetap ini aja jadi waras ya. Bukannya mau nyalek Tetap ya? jadi waras. Enggak, saya Pak, enggak jadi nyalek. Bali udah di mana-mana. Aduh. Bali. Pesan-pesan saya selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan Ya. puasa. Jangan bosan nonton kita ya. Ya, tetap Ya, nonton kalau kita. ada masukan, input bisa di komen, ditulis. Ya, jangan lupa follow IG gua. Iya, DJ_Dony. DONNY. Pak Ya. Erik juga nih, ini salah satu Mentor pakar politik politik kita. yang verified organik juga. Iya. Waduh, Pak Kalau Erik. habis ini nggak ningkat nggak kesini lagi lah. Oke, guys, sampai ketemu di next episode. Bye. Bye bye. Thank you.